Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa anta. Wa bisahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Omong Bapak Ibu serta adik-adik jamaah Masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita semua diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini mungkin dari malam ya, kemudian dilanjutkan tarawih dan tadarus, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyembah dan beribadah kepada-Nya. Dan tak lupa marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, sebagaimana disampaikan pembawa acara bahwasannya di pagi hari ini yang mengisi adalah beliau Pak Ustadz Asrofi MS atau MA. Ya, biasa kalau saya sama Pak Aswafi anaknya bagaimana kalau umpamanya nggak bisa jenengan serap G. Yang namanya serap itu ya ban serap tidak lebih baik kepada ban aslinya gitu ya. Orang ban serap itu anyar. Ban serap itu biasanya ya yang penting anak anginnya bisa dipakai, bukan ting pecotot pohon gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak terasa ya kita sudah memasuki hari yang ke-15 ya Mas ya. Mudah-mudahan itu ya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keimanan kita, menjaga ketaatan kita kepadanya, sehingga ya di bulan Ramadan ini benar-benar kita dimasukkan sebagai orang-orang yang beruntung. Sebagaimana biasa umum banyak dirasakan oleh sebagian besar umat Islam, jika di bulan Ramadan banyak kekhawatiran di dalam dirinya, apakah ibadah saya, tidak terkecuali siam kita di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan, apakah diterima atau tidak ya, sebagaimana kemarin Ustaz Koda menyatakan gitu. Tidak semua pahala yang dikerjakan anak Adam yang ngaku dirinya beriman itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau amal yang diterima itu seperti apa? Kemarin belum dijelaskan gitu. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, man amila sholihan min dzakarin aw unsa falah nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi yang pertama adalah niatnya. Niatnya benar. Kalau niatnya benar, kemudian syariatnya benar. Niat benar, syariat benar, ya pasti iman adalah menyertainya. Ya, niat benar, syariat benar, imannya benar, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya man amila sholihan min dzakarin bahwa mukminun, bahwa mukmin barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Allah akan memberikan kehidupan baik. Berarti Allah sudah menerima ini. Kalau Allah sudah memberikan kehidupan yang baik, artinya Allah sudah memberi ganjaran. Ya, ukurannya begitu. Tapi bagaimana kita mewujudkan niat yang benar ini? Ini menjadi suatu persoalan. Bagaimana kita syariat itu syarat-syarat ya, ilmu yang kita pakai, yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita memahami hukum-hukum siam, memahami hukum-hukum sholat. Kemarin sudah 4 pertemuan digunakan untuk membahas bab sholat. Di situ artinya kita sudah punya syariat yang kita terima berupa ilmu untuk melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga dengan begitu banyak penceramah ya, dari mana-mana kita panggil sehingga dapat memberikan ilmu kepada kita agar ibadah kita dilandasi dengan syariat yang benar. Kemudian dengan iman. Iman kudu benar. Jadi niatnya benar, syariatnya benar, imannya benar. Ini insya Allah diterima oleh Allah. Kesemuanya ini tergantung daripada apa? Pola pikir kita atau mindset kita sebagai seorang muslim. Ya. Kalau kita memang menginginkan siam kita diterima oleh Allah dengan 3 syarat tadi, dikukuhkan dengan mindset pola pikir kita sebagai muslim dan muslimah, bahwasannya kita harus paham apa yang dimaksudkan dengan bulan Ramadan, apa yang dimaksudkan dengan keimanan, apakah tujuan yang dari kita ini puas itu tujuannya apa, takwa seperti apa, iman seperti apa, mindset seperti apa tentang Ramadan itu. Kan gitu ya. Ya. Kalau mindset bulan Ramadan kita yang harus kita tanamkan kepada diri kita sebagai muslim dan muslimah adalah ya, yang pertama adalah Ramadan adalah bulan kemuliaan. Memahami bahwa Ramadan ini bulan mulia. Indikator mulianya apa di dalam bulan Ramadan? Adalah Syahrul Ramadan unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunnya Quran sebagai hudal linnas dan petunjuk. Jika kita memahami memang bulan Ramadan ini bulan turun Al-Quran, ya di dada kita betul-betul kita isi dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya sih. Kemudian dikatakan Ramadan bulan istimewa. Apa istimewanya? Ya. Man hurima, ya. Maksudnya min lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairunuha. Ya. Bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mulia disebut malam Lailatul Qadar. Man hurima, ya, khairun nuha faqad hurima. Jangan sampai datangnya malam Lailatul Qadar, ya, hanya satu malam di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan itu kita tidak mendapatkan atau kita terhalang atas kebaikan bulan itu atau kemuliaan bulan itu. Seandainya kita terhalang dari kebaikan bulan, maksudnya kebaikan dari malam Lailatul Qadar, maka faqad hurima, sesungguhnya dia terhalang terhadap semua kebaikan. Iyalah semua kebaikan, kita mana mungkin kita beribadah ini mencapai 1000 bulan. Ya, kalau satu malam itu kita tinggalkan, kita terlewatkan dari kemuliaan bulan itu, nah itu. Penanamannya di sini bulan kemuliaan, bulan ya istimewa, kan gitu ya. Nah, terus pemahaman tentang bulan mulia dan bulan istimewa ini adalah yang terpenting. Dalam ini adalah yakhsyakumullahu fi Ramadan. Bahwa di bulan ini Allah memperhatikan kita.
tidak sekedar memperhatikan kita. Yanjurullah ta'ala illa tanafusikum fi Ramadan. Bahwa Allah memandang kita, tidak sekedar memperhatikan tapi memandang. Kalau seseorang itu memperhatikan, memandang, artinya ngemat ya. Tidak hanya sekedar perhatian, tapi memandang itu dengan penuh. Ya. Maka dikatakan selanjutnya adalah wajibahibakum malaika. Tidak hanya sekedar Allah itu memperhatikan dan memandang, tetapi Dia memuliakan kita, ya, mengagungkan kita, menyebut-nyebut kebaikan umat. Wahai malaikat, ini hamba-hambaku di bulan Ramadan, dia saling berlomba beribadah kepada aku. Allah itu bangga, membanggakan, melihat, memandang, dan membanggakan. Tiga ini yang tidak pernah kita didapatkan selain di bulan Ramadan. Maka terus bagaimana sikap kita kalau sudah dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, dan dibanggakan oleh Allah? Terus sikap kita bagaimana? Fa'allah min anfusihim khairan. Hendaklah kamu, ya toh, kalau kita diperhatikan dengan orang yang mencintai kita, pasti kita berbuat yang baik. Untuk apa? Agar yang memperhatikan kita, yang mencintai kita itu senang dengan kita dan bangga. Maka itu dari bulan Ramadan ini kita dibanggakan oleh Allah. Balasannya kita adalah sebagai hamba berlomba-lomba mengisi di dalam bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Ini mindset yang harus kita tanamkan. Untuk apa? Untuk agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya toh, masih ada lain lagi, banjilur rahmah wa satutu minal khotoya wa yastajibu bi Ramadana du'a. Ya sih. Ya. Innallaha tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin, yakni Ramadan. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah di setiap hari dan di setiap malam bulan Ramadan, dipilih oleh Allah termasuk orang-orang di akhirat nanti dijauhkan dari api neraka. Ya. Makanya kita setiap hari di setiap malam itu menampakkan kebaikan kita kepada siapa? Kepada Allah dan kepada sesama manusia, kan gitu ya, agar kita mendapatkan atau dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari neraka. Ini berarti ya melewatkan hadis yang namanya awal rahmah wa sutu maghfirah, ya wa akhiru itkum minan nar. Ya, sebetulnya hadis ini ya nggak dibagi-bagi semacam itu. Setiap malam, setiap hari bulan Ramadan itu minana. Setiap hari, setiap malam itu maghfirah. Jadi maghfirah. Jangan habis udah ampuni dosanya oleh Allah kalau kita mengangkat tangan kita, gitu kan gitu ya. Kemudian rahmat, ya setiap malam itu rahmat, setiap itu rahmat oleh Allah. Pandilur rahmah fi Ramadan. Nah, Nabi mengatakan bulan Ramadan itu turunnya rahmat khusus. Jadi rahmat itu enggak 10 hari awal sampai tekan akhir. Ampunan Allah sampai dengan akhir. Lah kemudian mindset kita yang kedua adalah bagaimana mindset iman kita. Ya, niatnya benar, syariatnya benar, imannya orang benar. Ya, imannya orang benar itu kan ya Allah sudah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bijulumin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya sih,
Ya. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedoliman. Kedoliman itu ya bunaya inna syirka la zulmun azim. Gitu. La ya apa namanya ya bunaya ya la tusyrik billah. Ya inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sesungguhnya syirik gitu. Janganlah kamu syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik itu kedoliman yang besar. Kedoliman di sini adalah syirik ya Bapak Ibu sekalian. Kemarin kan Pak Kosdam mengatakan Ustaz Kosdam itu kita takut amal kita tidak diterima gitu. Lebih takut lagi amal kita diterima oleh Allah tapi digusur. Allah menerima amal kita tapi tidak dicatat oleh Allah. Ini yang celaka sih. Kalau tidak diterima dari awal orang geloca. Lah kalau sudah dicatat kemudian digusur perikit. Isi. Jadi dalam hal ini orang yang beruntung itu adalah gitu, tidak hanya sekedar amalnya tidak diterima, tapi amalnya jangan dibusuk oleh Allah. Amalnya jangan tidak dicatat. Isi. Kan gitu yang kita minta. Terus bagaimana agar kita ini menjadi orang yang bisa menyimpan amal kita dengan baik sampai dengan menghadap Allah nanti? Ini yang penting. Ya enggak? Berarti kita harus dandani iman kita. Ya. Iman kita ini tidak boleh sirik. Wong ada orang sekarang nyembah witri ingin pagi malam. Wong lari ke alun-alun, padahal alun-alun tuh inginnya orang ada yang sembah iya. Tapi orang yang menyembah orang di bawah witringin pirang-pirang. Isi atau orang yang menyembah di sebelahnya witringin banyak. Banyak enggak? Banyak, Pak. Banyak, Bu, ya. Ya. Orang anak-anak orang sekarang nyembah laut, orang anak nyembah patung enggak ada, nyembah kuburan orang-orang. Berarti syirik orang anak akeh. Ya. Apa awata man takhadha ilahahu hawahu. Fa'adallahu ala ilmihi. Ya sih? Iya memang orang tidak menyembah patung, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah apa. Tapi ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak pernah melihat orang yang menjadikan ilah itu Allah, hu itu Tuhan, hawa itu hawa nafsu, hu itu Tuhan, hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Contohnya bagaimana kita melaksanakan kayak gini mau sholat subuh lah orang gereja, nama baik, yang nama sholat subuh orang penting nama masjid, yang penting diantar nama rumah. Ini kan sudah membuat syariat sendiri bahwa kebaikan itu menurut hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya mengatakan benar diikuti, kalau hawa nafsunya tidak baik dia tinggalkan. Ini namanya dia telah menjadikan hawa nafsunya ilahahu. Maka Allah fa'adallahu ala ilmi, Allah akan menyesatkan berdasarkan ilmunya Allah. Gitu ya. Dengan apa? Khatamallahu ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basari gishawa. Paman yahdi bihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah akan menutup pendengarannya. Allah akan menutup pikiran dan hatinya, dan Allah akan memberikan tutupan terhadap meripatnya, matanya. Ya, siapakah yang akan memberikan petunjuk mi'badilah setelah Allah menyesatkannya? Apakah kamu tidak berpikir tentang soal ini kepadanya? Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau ngaji nggak bisa kayak yang lain, karena kita bukan. Kemarin itu Pak Yakino ngapunten, walah ngomongnya pedes banget ya sih. Yang namanya intelektual itu diisi intelektualnya itu dengan ilmu. Jangan kita seperti tukang parkir, parkir mobil pirang-pirang, udah punyanya. Mengatur supir, biar mundur, maju, menggok. Dia sendiri nggak bisa nyopir. Maka janganlah kita
pada saat-saat tertentu jangan menjadi tukang parkir. Boleh kita menjadi orang parkir pada bab tentang mal dunia lah, boleh kita. Ya, orang parkir kalau mobilnya dijugut orang, ya kagak bakal nesuang dulu mobilnya, Pak. Isi kan ya gitu. Tapi Pak Yakin dalam hal ini menyelekit omongannya, ya toh. Masjid Al Hidayah aja bisa mengekspor dai, masa masjid yang ampuh kayak gini sih, pun katanya tokoh masyarakat nggak ada yang keluar dari masjid Darul Mutakin, gitu. Gere girman togong awal kayak anak belatakan tekan kayak ini, mana sih? Emang waduh yang lain akak gua pinter-pinter jauh dikit mas. Sampai 15 menit saya ditahan. Gere, Pak Kiai ini mengutus jenengan Pak Girman. Saya diam saja. Yang lain udah ngomong Pak Girman pulang, saya bilang enggak, saya bertanggung jawab terhadap ini. Selesai 15 menit, saya diizinkan untuk naik mimbar. Saya membacakan Oke, Pak Girman besok isi menang boten. Kalau ada yang lain, kan gitu ya. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, artinya masjid ini kita harus ekspor, bukannya impor. Kalau impor kita kagalan maju lah. Masjid Al-Manah itu gedenya orang umum jangan. Saya dandani setengah mati Bu. Karena apa? Wah mereka kalau bukan kiai top minimal budget yang di sana orang ditambah ditolak. Karena sampai kiai besar akeh isi nangkono, jamaahnya bubar. Allah kiai ampun isi kayak kiai apalagi kiai sih ampun kayak anak bubar jamaah bubar. Tablik turun ke Al-Manah. Kita dandan pergi jangan masuk ini. Nah ini ketemu jangan. Banyak masjid dan ranting yang mengimpor itu akhirnya nggak maju. Ya sih. Saya dulu itu tidak lebih baik dari Pak Rianto, apalagi Pak Indra, apalagi Mas Dana, Pak Endang, Pak Tumino, gitu. Ya. Bapak-bapak yang lain, saya tidak lebih baik pada saat itu. Ya, pada saat saya disuruh naik buah komisi kultum, ada kali Pak Prait sampai dobleh mulutnya, Pak Girman kultum orang, sholat ya, telaten Pak Prait itu guru saya itu Pak Prait itu, sampai ditulisin ke isinya kultum Mas Girman kultum, engkau ya nang musola Al Hidayah, orang sampai berkali-kali. Gitu. Sampai ditulisin isi kultum kiye dibaca nong kelingan surat Al-Qasas 70 wa batagi bima atakallahu darul akhirah wa la tabsa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaki. Itu yang diajarkan Prait karo Pak Girman pada saat itu. Pak Girman alah sholat di ora ka isi ngapa sholat gere akhirat anak. Tapi di sini potensinya akeh, yang tua, yang muda, ya toh Pak Mardiana, ya toh. Ya, gere kita tidak bisa mengekspor jamaah kini mengisi di tempat-tempat lain. Padahal masjid-masjid lain sing awal-awal pada ekspor. Alah modalnya cuma bonek, bodoh nekat, dirungok kayak ngomong dari tadi ki di hadisin di ayatnya orang isi. Kayak Suke yang lulusannya SD SKB pinter Apple jam. Artinya apa dalam hal ini? Masjid ini potensi. Jangan kita kasih panggung kita kepada orang lain yang banyak. Saya senang kalau panggung kita di masjid tercinta kita yang isi panjenengan. Isi gere hanya cuma imam sholat tarawih Pak Andang be apik kemarin wong wis tahu pas sholat tahajud waktu jam 3 nang kene orang andel takut ibu undang ya itu apik dia nih begitu pas di bulan Ramadan malah orang di depan Allah isi Pak Diro ngapunten itu kalau jenengan mengemati pelajarannya Mbah Hilman Pak Diro ini Al-Fatihahnya keseret lagu sehingga matobi'inya menjadi
jais mupasir ca. Ya, kalau Pak ndak biasa-biasa baik, mau tajwidnya benar, mahrajulnya benar. Kan gitu. Padahal Al-Fatihah ini sahnya sholat loh, ya hati-hati. Al-Fatihahnya orang bener lagi, sholatnya orang bener, jangan masih. Ya. Artinya apa dalam sini Bapak Ibu sekalian? Saya dulu ya toh di Musala Al-Hidayah, Pak Girman geling-geling ya. Kita ini kampung Sidojoyo harus membangun generasi. Saya Pak Haji Mustaqim, Pak Hardi, Pak Girman ngaji sama saya. Untuk apa Pak? Aku mati nanti penggantinya Pak Hardi kuno. Kemudian Pak Haji Yahya megang Pak Prayit, megang Pak Haji Pak Tumino. Ini Pak Haji Tumino ada di sini. Yang megang Pak Yahya. Bagaimana Pak Yahya nanti membimbingnya, baik dia dalam ngimami, baik dalam dia mengisi pengajian, baik dia khutbah. Asrori bahkan. Kemudian Haji Wargono memegang Rudi. Terus Pak Sulis bagiannya mungkin Pak Bambang itu. Jadi begitu. Lah sekarang ini saya keelingan Pak Haji Mustaqim, Pak Haji Yahya almarhum itu ya, Pak Haji Mustaqim almarhum, Pak Wargono yang sedang gerah itu, dan Pak Rosa menginginkan kita estafet Bu. Ya Pak. Ya, jenengan lebih potensi jenengan ketimbang saya dulu. Ya, saya dulu tuh kayak apa tuh, ada saksinya di depan sini. Ya, wong kultum aja dibuatin kalah sama Suke, malah Suke gawe daerah, kalau cuma gawe di prayit kan. Ya, wong doa jamaah, doa jenazah saja yang gawe ke prayit. Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa sahidan, kayak prayit tatane jeung anak ka. Buku anaknya disuwek ngerewangi Pak Girman ki ngaji. Isi sholat sampai tekan diajarin pingpong, kayak diajarin catur aku prayit, diajarin badminton aku prayit. Jadi orangnya aneh gini orang. Bo iya, kita jadi orang, kalau ada orang yang berikan pelajaran kepada kita, kita terima, insya Allah berkah ilmunya. Berkah ilmunya prayit tekan wadas lintang, tekan kepil, isi tekan delos, tekan ngendi-ngendi ilmunya prayit. Pada prayit udah kiai, tapi ikhlas dalam memberikan ilmu, dan saya tidak pernah merasa gengsi kalau belajar kepada siapa saja, karena yang diajar itu benar. Demikian Bapak Ibu sekalian. Saya cuma sedih ya toh, kalau masjid ini tidak bisa melahirkan ya dai-dai yang bagus. Kemarin ini ada sekolah mubalik, saya sedih. Kenapa jamaah sini tidak bisa ikut? Dulu saya itu ikut KII kuliah intensif Islam, syaratnya orang umum abadnya udah S1, bahasa Arabnya lancar, cuman nekat. Ya toh, jidor tak bayar dewek. Nong jadi uang goblok di dalam kelas, orang masalah. Yang penting yang bisa ngaji. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Okay? Jadi kalau bisa tahun yang Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah. Ya, yang mengisi kuliah subuh ya 75% adalah jamaah masjid Darul Mutakin. Yang ngimamin di sini adalah jamaah Darul Mutakin. Kalau ada pun kita panggil 1-2 orang saja ya, sebagaimana masjid dan musola yang lain sama, yang maju semacam itu ya, siap pandang Pak Tung, Mas Rianto, Mas Danang yang undang lagi ya, kemudian Mas Haryanto, Mas Indra ya, Pak Mardi sebagai potensi banyak, tapi orang tua di kasih ya. Oh wis Mas undang ini iya ngono, kuliah sebudang kan wis apik-apik kan ngono kae. Ya dilanjutna jenengan di jadwal ping 10 Pak. Pak Girman usah apa-apa seneng Mas Iwan bareng juga ada. Pak RT-nya ada, potensi semua. Ibu-ibunya, wah ibu-ibunya nggak usah diomong lah sih. Bodione nyong kene kalau kan mulang tafsir pindah pol kayak Bu Endang sih ngono kae. Buat rambut wae nang rumah. Demikian Bapak sekalian, saya ngapunten, saya bukan ngatain, hanya cuma menginginkan panjenengan itu lebih baik, lebih maju, lebih pintar. Jadi agar ibadahnya diterima. Kalau jenengan masuk surga kan Pak Girman seneng.
Bagaimana masuk neraka, jamaah sini ngontrak-ngontrak, ya Allah, Pak Jokman di neraka, yuk dijemput wae ya Allah. Nah, alhamdulillah, tetapi kalau jenengan podo-podo nyemplung nang neraka, lah kepergi nolong. Demikian, ngapunten sekali lagi Pak Tum, Mbak Andang, Bapak yang lain, saya minta maaf. Ya, semua ini dengan maksud adalah kebaikan, jenengan pinter, jenengan punya potensi besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.